Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Bayangkan sebuah kisah yang tak pernah ditulis dalam buku sejarah, sebuah nama yang selalu berusaha dipadamkan oleh pemerintah dunia, sebuah legenda yang bergema di lautan luas hingga kini. Nama itu adalah Davy D. Jones, simbol dari klan Davy, keluarga yang selama berabad-abad menjadi momok sekaligus misteri yang tak terpecahkan. Setiap bisikan tentang mereka selalu berujung pada pertanyaan besar. Mengapa pemerintah dunia begitu terobsesi untuk menghapus mereka, bahkan hingga titik darah terakhir? Kisah ini bermula dari pengungkapan mengejutkan dalam Kilas Balik Elbaf. Di sanalah terkuak bahwa Rox de Zebek, bajak laut yang pernah menggebrak dunia dengan kekuatan dan ambisinya, ternyata memiliki nama lain yang sengaja ia sembunyikan, Davy de Zebek. Nama itu disamarkan bukan tanpa alasan, melainkan karena garis keturunan Davy adalah sesuatu yang diburu tanpa ampun. Pemerintah dunia tidak sekadar memerangi mereka, melainkan berusaha menghapus eksistensinya dari sejarah, seolah mereka tak pernah ada. Namun, misteri tak berhenti sampai di sana. Saat Zebek menyerang Mary Joyce di hadapan Imu Sama, penguasa tertinggi yang keberadaannya nyaris tak diketahui siapapun, ia menyatakan diri sebagai pengikut setia Davy D. Jones. Pernyataan itu tidak terdengar seperti pengakuan biasa. Itu adalah deklarasi perang, sebuah sumpah bahwa sang legenda suatu hari akan kembali. Dari situlah lahir pertanyaan menggetarkan, siapa sebenarnya Davy D. Jones hingga namanya mampu membuat Imu Sama disebut-sebut secara langsung. Beberapa teori menyebut bahwa Davy D. Jones adalah Joy Boy itu sendiri, sosok yang menjadi musuh abadi pemerintah dunia sejak abad kekosongan. Bila benar demikian, maka logika semuanya menyatu. Zebek tidak hanya mengangkat nama seorang leluhur, melainkan menghidupkan kembali simbol perlawanan terbesar dalam sejarah. Sebab Joy Boy bukan sekadar bajak laut, ia adalah ikon kebebasan, janji yang tak terpenuhi, dan ancaman bagi penguasa dunia. Bukti lain bisa ditemukan pada Davy Backfight, sebuah permainan klasik yang digunakan bajak laut untuk merebut kru dari kelompok lain. Tradisi ini dipercaya sebagai peninggalan langsung dari cara Joy Boy merekrut orang-orang ke dalam kapalnya. Permainan itu masih hidup, tak peduli betapa kerasnya pemerintah dunia berusaha menghapus segala sesuatu yang berkaitan dengan Joy Boy. Sama seperti mitos tentang Nika, dewa pembebasan, yang terus diceritakan diam-diam di antara para budak, Davy Backfight menjadi warisan yang tidak bisa dikubur sepenuhnya. Namun, ada pula versi lain dari kisah ini. Beberapa pihak meyakini bahwa Davy D. Jones bukanlah Joy Boy, melainkan rival abadinya. Sama seperti Goldie Roger yang memiliki Rox de Zebek sebagai lawan terbesarnya, atau Luffy yang kini menghadapi Teach, bisa jadi Joy Boy juga berhadapan dengan Davy D. Jones di masa lalu. Teori ini mengundang tanda tanya besar. Bagaimana mungkin dua sosok D saling berhadapan, sementara musuh utama mereka seharusnya adalah aliansi 20 kerajaan yang kemudian membentuk pemerintah dunia? Jika benar mereka adalah rival, maka akan lebih logis jika pemerintah dunia melindungi atau setidaknya memanfaatkan salah satu pihak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Klan Davy dikejar, diburu, dipaksa hilang dari catatan sejarah. Perburuan itu begitu brutal
hingga tak menyisakan ruang bagi kompromi. Inilah yang membuat teori tentang Davy D. Jones sebagai Joy Boy terasa jauh lebih kuat. Sebab hanya dengan asumsi itu, obsesi pemerintah dunia untuk memusnahkan mereka menjadi masuk akal. Klan Davy dianggap sebagai penerus Joy Boy, garis keturunan yang tidak boleh ada karena dapat membangkitkan api perlawanan yang sama. Jejak pembantaian ini bisa dilihat jelas dalam tragedi God Valley. Secara resmi, God Valley hanyalah lokasi turnamen berburu yang digelar setiap 3 tahun sekali di kerajaan non-afiliasi dengan sumber daya melimpah. Ajang itu pada akhirnya berfungsi untuk memperluas kontrol pemerintah dunia. Namun, God Valley berbeda. Sejak awal, tujuannya bukanlah perebutan sumber daya atau penaklukan kerajaan. Tujuan sebenarnya adalah menghapus klan Davy dari muka bumi. Bahkan, sebelum marinir turun tangan, sudah ada perintah tegas bahwa pulau itu harus dimusnahkan. Tidak boleh menyisakan satupun bukti keberadaan mereka. Garp sendiri pernah menyinggung bagaimana operasi itu dilaksanakan. Di sana, nyawa tak lagi berarti, keluarga dihancurkan, tanah dijadikan abu. Semua demi satu alasan, menutupi rahasia tentang garis keturunan Davy. Informasi yang ditemukan di pulau itu disebut-sebut begitu berharga hingga membuat Imu Sama sangat menginginkannya. Itulah alasan kenapa God Valley tidak hanya dikosongkan, melainkan dihapus total dari peta dunia. Bayangan mengerikan itu memperlihatkan betapa besar rasa takut pemerintah dunia terhadap klan Davy. Mereka tidak peduli apakah generasi baru masih mewarisi cita-cita Joy Boy atau tidak. Darah yang mengalir di tubuh mereka sudah cukup untuk menjadikan mereka target eksekusi. Sama seperti keturunan Roger yang ikut menjadi korban, klan Davy pun mengalami nasib serupa. Bila ditelaah lebih jauh, pola ini menunjukkan betapa berbahayanya rahasia abad kekosongan. Joy Boy, entah sebagai sekutu atau sebagai identitas asli Davy D. Jones, telah meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh bagi pemerintah dunia. Obsesi untuk memusnahkan keturunannya menjadi semacam upaya membungkam sejarah agar tidak ada seorang pun yang berani menantang tatanan yang sudah mereka bangun selama berabad-abad. Pertanyaan besar pun tetap menggantung di udara. Siapakah sebenarnya Davy D. Jones? Apakah benar ia adalah Joy Boy, sang legenda yang pernah menjanjikan kebebasan dan gagal menepati janji itu? Ataukah ia adalah sosok lain, rival yang berperan di balik layar, lalu akhirnya ikut terhapus dalam pusaran perang abad kekosongan? Apapun jawabannya, satu hal sudah jelas, nama itu tidak pernah benar-benar mati. Dari generasi ke generasi, dari bisikan di antara bajak laut hingga nyanyian tentang Nika, legenda Davy D. Jones tetap hidup. Semakin dalam kisah ini ditelusuri, semakin kuat pula kesan bahwa pemerintah dunia bukanlah penguasa yang ingin menjaga kedamaian, melainkan penghapus sejarah yang takut pada kebenaran. Mereka lebih memilih menghancurkan pulau, mengorbankan ribuan jiwa, daripada membiarkan satu kebenaran terungkap. Klan Davy adalah bukti bahwa ketakutan itu nyata, dan nama Davy D. Jones adalah simbol perlawanan yang tidak pernah padam. Mungkin suatu hari nanti, rahasia itu akan terbongkar sepenuhnya. Mungkin kelak, seseorang dengan tekad dan darah yang sama akan berdiri menentang langit, membawa janji Joy Boy yang selama ini tertunda. Sampai hari itu tiba, cerita tentang Davy D. Jones akan tetap menjadi bisikan, menegangkan di lautan luas, legenda yang tak pernah bisa dibungkam, dan mimpi buruk terbesar bagi pemerintah dunia. Menyebut nama God Valley saja sudah dianggap sebuah penghinaan besar.
sebuah dosa yang tak terampuni. Sebab, bagaimana mungkin ada tempat yang berani mengusung nama lembah Tuhan? Nama itu menimbulkan pertanyaan dan ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah pulau biasa. Ternyata benar, sebab di balik nama itu tersembunyi rahasia kelam yang selama ini dijaga rapat-rapat oleh sejarah. Di sanalah terdapat klan misterius, klan yang tak banyak dikenal, tetapi keberadaannya mengguncang dasar-dasar kebenaran dunia. Mereka adalah klan Davy, keturunan dari sosok legendaris Davy D. Jones, sang bajak laut misterius yang konon juga bisa jadi adalah Joy Boy, dewa matahari yang disebut dalam kisah-kisah kuno. Klan ini bukan sekadar garis keturunan biasa. Dari dulu hingga kini, tidak banyak yang tahu siapa mereka, apa tujuan mereka, atau kekuatan apa yang mengalir dalam darah mereka. Namun legenda tentang Davy D. Jones sudah cukup untuk membuat lautan bergetar. Nama itu sering dihubungkan dengan iblis laut, entitas yang ditakuti oleh semua pelaut. Dalam mitos kelautan kuno, Davy Jones disebut sebagai penguasa lautan terdalam, iblis yang menyeret jiwa-jiwa ke dasar samudra. Jika legenda itu benar, maka darah keturunannya pasti membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dimiliki manusia biasa. Di dunia One Piece, ada buah-buah aneh yang disebut buah iblis. Setiap buah memberikan kemampuan luar biasa, kekuatan yang bisa mengubah nasib seseorang. Namun, ada harga yang harus dibayar. Siapapun yang memakan buah itu akan kehilangan kemampuan untuk berenang, dikutuk untuk selamanya oleh lautan. Shanks pernah menjelaskan bahwa buah iblis adalah inkarnasi dari iblis laut, kekuatan terlarang yang diciptakan untuk menyeimbangkan dunia. Seseorang boleh mendapatkan kekuatan dahsyat, tetapi lautan sendiri akan menolaknya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada darah yang bisa menolak kutukan itu? Bagaimana jika ada keturunan dari iblis laut sendiri yang mampu menaklukkan hukum alam? Jika Davy D. Jones memang benar iblis laut, maka masuk akal bila keturunannya mampu memakan lebih dari satu buah iblis tanpa mati. Hal ini akan menjadi alasan mengapa garis keturunan klan Davy begitu berbahaya. Mereka mungkin satu-satunya manusia yang bisa mematahkan aturan mutlak dunia. Jika benar demikian, tak heran bila salah satu keturunan mereka, Yonko Kuroige, mampu menguasai kekuatan yang begitu mengerikan hingga mengguncang seluruh lautan. Namun, ada perdebatan besar. Banyak orang percaya bahwa hanya Teach atau Kurohige yang bisa memakan dua buah iblis karena kekuatan khusus dari Yami no Mi. Jika seluruh klan Davy bisa melakukan hal yang sama, keseimbangan dunia akan runtuh seketika. Bayangkan saja, satu keluarga memiliki kemampuan untuk melampaui batas yang selama ini dianggap mustahil. Itu bukan hanya kelebihan, melainkan bencana yang bisa menghancurkan segalanya. Tetapi, bayangan tentang kemungkinan itu sudah cukup membuat siapapun merasa ngeri. Seiring cerita berjalan, semakin jelas bahwa klan Davy bukanlah dongeng. Mereka benar-benar ada, dan sekarang kehadiran mereka mulai terasa. Kehadiran itu membawa ancaman, membawa ingatan masa lalu yang penuh darah dan rahasia. Apa yang mereka lakukan di masa lampau belum sepenuhnya terungkap, tetapi cukup untuk menimbulkan rasa takut yang merambat ke masa kini. Klan ini bukan sekadar hantu sejarah, mereka adalah kenyataan yang bangkit kembali. Kebenaran tentang klan Davy kemungkinan besar hanya bisa ditemukan lewat poneglyph, batu abadi yang menyimpan rahasia dunia. Setiap poneglyph adalah potongan puzzle menuju kebenaran, dan siapapun yang bisa membacanya
akan membuka tabir sejarah yang hilang. Bisa jadi di salah satu pulau misterius, atau mungkin di pulau legendaris yang menjadi tujuan akhir petualangan, terdapat jawaban mengenai siapa sebenarnya klan Devi. Namun, ada keraguan besar bahwa akan muncul seseorang yang begitu saja menjelaskan seluruh rahasia mereka. Terlalu banyak yang disembunyikan, terlalu sedikit yang berani mengaku bahwa klan ini pernah ada. Ada satu nama yang patut diperhatikan, Gaban. Sosok ini disebut-sebut mengetahui banyak hal tentang rahasia dunia. Jika memang benar, Gaban pernah mendengar kebenaran dari generasi sebelumnya, maka mungkin ia juga tahu segalanya tentang klan Devi. Pertanyaannya, apakah rahasia itu akan diungkapkan? Atau justru disimpan rapat-rapat, seperti Rayleigh yang pernah memilih bungkam tentang apa yang ditemuinya di Raftel? Keputusan itu akan menentukan jalannya sejarah. Apakah rahasia klan Devi akan tetap terkubur atau akhirnya muncul ke permukaan? Ada pula kemungkinan lain yang lebih mengejutkan. Nama asli Rox de Sebek konon pernah diketahui oleh Loki karena ayahnya, Harald, adalah satu-satunya yang pernah mengungkapkannya. Jika Loki sampai mengetahui kebenaran itu, maka cerita tentang klan Devi bisa saja ikut terungkap. Apalagi jika Gaban terlibat dalam percakapan tersebut. Bukan tidak mungkin, sedikit demi sedikit, kebenaran tentang garis keturunan Devi akan dibuka. Dan dengan itu, misteri dunia One Piece akan semakin jelas. Namun, semua itu hanya bisa terjadi jika ada orang yang berani menyebut nama terlarang itu. Tanpa pemicu, rahasia ini akan tetap terkunci rapat di dalam bayangan. Tidak ada keraguan bahwa klan Devi akan menjadi pembicaraan besar. Mereka bukan sekadar bagian dari masa lalu, tetapi juga kekuatan yang sedang bergerak di masa kini. Yonko Kuroige, keturunan terakhir yang diketahui masih hidup, menjadi ancaman terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Setiap langkahnya membawa kehancuran, setiap gerakannya membawa teror bagi dunia. Jika benar ia adalah pewaris sah dari darah Davi, maka dunia akan menghadapi badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klan ini adalah cermin dari masa lalu yang penuh dosa dan rahasia. Mereka bukan hanya sekadar legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Mereka nyata, hidup, dan bergerak. Dan sekali mereka muncul ke permukaan, tidak ada yang bisa menghentikan badai yang akan datang. Dunia akan kembali diingatkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar mati. Sejarah selalu menunggu saatnya untuk bangkit, dan klan Devi adalah bukti nyata dari kebenaran itu. Semua pertanyaan kini bergantung pada jalannya waktu. Apakah rahasia itu akan dibongkar melalui Poneglyph? Apakah Gaban akan membuka mulut? Atau apakah Loki akan menjadi kunci untuk memicu terbongkarnya garis keturunan yang selama ini tersembunyi? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Yang jelas, saat klan Davi mulai kembali menggerakkan catur sejarah, dunia akan menyadari bahwa permainan ini belum selesai. Perang yang akan datang bukan sekadar perebutan harta karun atau kekuasaan. Perang itu adalah tentang kebenaran, tentang sejarah yang coba dikubur, dan tentang darah terkutuk yang mengalir dalam garis keturunan paling misterius di dunia ini. Dan ketika badai itu akhirnya tiba, semua orang akan tahu bahwa nama Davi bukan sekadar legenda. Nama itu adalah kutukan, sekaligus janji bahwa sejarah akan terus hidup dan menuntut balas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami.
Sampai jumpa di video selanjutnya.